Yesus Kristus Tuhan jadi moto kami. Marilah semua PW Marta Maria bangkit sama-sama kerja dalam gereja, agar supaya jadi satu dalam Kristus. Walau badai menghadang, kita akan menang. Lihatlah sekelilingmu, sawah ladang luas, paginya sudah menguning. Mari kita tuai, siapkanlah penuaimu, PW Marta Maria. Injil Kristus perisaimu, jangan pantang mundur. Marilah semua PW Marta Maria bangkit sama-sama kerja dalam gereja, agar supaya jadi satu dalam Kristus. Walau badai menghadang, kita akan menang. Selamat sore, Salam. Marilah kita beribadah untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa untuk membacakan firman Tuhan yang terdapat pada 1 Samuel 22 ayat 1 sampai dengan 3. Untuk itu, mari kita berdoa memohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Padamu ya Tuhan, kami datang ke hadapan hadirat-Mu, menaikkan ucapan syukur bahwa Tuhan masih memelihara kehidupan kami. Pada sore hari ini ya Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Curahkan Roh Kudus-Mu, mampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa hanya kepada Bapa di sorga. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Samuel 22 ayat 1 sampai dengan 3. Firman Tuhan, Daud di Gua Adulam. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, "Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu, sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku." Amin. Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Renungan kita pada sore hari ini saya beri tema memahami maksud Allah. Perjalanan hidup Daud tidak pernah terbayangkan olehnya saat ia diurapi oleh Samuel. Bukannya menanjak menuju puncak karir, tetapi menghadapi masalah. Daud sekarang menjadi pelarian. Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, 3 peristiwa yang dicatat betapa tidak nyamannya Daud dalam pelarian itu. Pada peristiwa pertama, Daud dikejar-kejar oleh Saul sehingga terpaksa berbohong kepada Imam Ahimelek agar kedatangannya tidak dicurigai. Pelajaran pahit akan diterima oleh Daud. Kemudian karena kebohongannya itu maka menjadi malapetaka bagi keluarga Ahimelek, di mana bahwa Ahimelek harus menanggung resiko seluruh keluarganya harus dibunuh. Itu dapat kita baca dalam 1 Samuel 22 ayat 16 sampai dengan 17. Daud belajar agar dalam situasi apapun dia tidak boleh berbohong, melainkan bersandar kepada Tuhan. Dan peristiwa yang kedua sesungguhnya sangat memalukan. Hal yang ironis terjadi. Daud seorang pahlawan Israel yang telah mengalahkan pendekar Filistin dan banyak pasukannya, harus lari ke wilayah Filistin demi keselamatannya. Lebih menghancurkan harga dirinya lagi, Daud harus berpura-pura gila demi menutupi identitasnya sebagai musuh Filistin. Dan hal yang ketiga, dalam pelariannya ternyata Daud tidak sendirian. Banyak orang yang mengalami hal serupa yang dialami Daud. Bergabung dengannya, mereka harus lari dari kenyataan hidup yang keras, walau tidak berarti mereka bisa menghindar dari kesulitan. Hal yang sedikit menghibur hati ialah mereka menjadi satu gerombolan yang termobilisasi dengan baik. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita percaya pada pemeliharaan Allah atas urapannya. Pemeliharaan Allah tidak berarti pemanjaan, melainkan pendisiplinan. Apa yang Daud alami merupakan latihan mental untuk siap kelak menjadi pemimpin yang tidak mengulangi kesalahan. Harus jujur dan menyerahkan hidup pada Tuhan. Mari belajar dari kisah pelarian Daud ini untuk menjadi lebih bersandar kepada Tuhan daripada mengandalkan hikmat, kekuatan, dan kemampuan sendiri. Dalam merespon berbagai kesulitan yang bertubi-tubi dalam kehidupannya, Daud ingin mengetahui apa yang dilakukan Allah kepadanya ketika berkata, "Sampai hamba tahu apa yang dilakukan Allah terhadap hamba." Itu dalam ayat 22 bagian 3. Ini menceritakan Daud sedang berupaya memahami maksud Allah yang membiarkannya terbelenggu dalam kesulitan yang tak putus-putusnya. Tidak mudah untuk mengakui di hadapan Allah hal ini karena memerlukan kesabaran untuk dapat berdiri tegak di hadapan Allah menerima semua itu. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menyikapi masa-masa sulit di dalam hidup ini? Apa respon kita dalam mencari maksud Allah? Marilah kita sabar menantikan tersingkapnya maksud Allah tersebut. Tepat waktunya kita akan mengetahui rencananya setelah melewati berbagai kesulitan itu. Pada akhirnya kita akan mengakui kebaikan Allah di dalam semuanya. Tidak ada maksud yang buruk dari Allah kepada orang yang percaya. Amin. Kita akan membawa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Untuk itu sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan yang terdapat
dalam 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyikan Kidung Keesaan 464, Sekarang Beri Syukur. Mari berdoa. Kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, menaikkan ucapan syukur karena kasih setia Tuhan yang senantiasa melimpahi kehidupan kami, senantiasa memberikan berkat-berkat dalam kehidupan kami. Dan sebagai tanda syukur ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur. Kiranya Tuhan berkenan memberkati sehingga boleh dipakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkat-berkat yang masih ada pada kami, mampukan kami untuk menggunakannya ya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami dalam Kristus Yesus, kami berdoa hanya kepada Bapa di sorga. Amin. Ya, mari berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami datang lagi ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, menaikkan ucapan syukur dan terima kasih atas kasih setia Tuhan yang begitu besar, yang senantiasa melingkupi kehidupan kami. Dari pagi sampai dengan sore hari, Tuhan masih memelihara kehidupan kami. Tuhan senantiasa menuntun, menyertai di dalam kami melakukan aktivitas. Berkati ya Tuhan apa yang kami lakukan, dan ampunkan salah dosa kami. Banyak hal yang kami lakukan tidak berkenan kepadamu. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, di mana pada sore hari ini kami telah membaca serta mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengarkan tidak berlalu begitu saja ya Tuhan, tetapi kami dimampukan untuk melakukan hal yang benar di hadapan-Mu, di mana kami diajarkan untuk tidak berbohong dan untuk tetap tekun di dalam Engkau, untuk tetap bersandar hanya kepadamu. Mampukan kami ya Tuhan untuk melakukannya itu dalam kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami berdoa ya Tuhan buat pengurus PKPR ataupun program yang akan dilaksanakan, kiranya Tuhan Engkau berkati, memampukan kami masing-masing sehingga semua kegiatan yang direncanakan boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Berkati ya Tuhan seluruh ibu-ibu PKPR, beri kekuatan, beri kesehatan sehingga senantiasa kami boleh bersama-sama menaikkan ucapan syukur hanya kepadamu. Berkati juga ya Tuhan anak-anak kami, suami-suami kami di dalam aktivitas mereka masing-masing, baik yang menuntut ilmu maupun yang sudah bekerja. Kiranya Tuhan Engkau berkati mereka sehingga ada ungkapan syukur dan terima kasih hanya kepadamu. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, bangsa dan negara kami Tuhan Engkau berkati juga, memberkati juga pemberitaan Injil-Mu ya Tuhan di mana-mana sehingga senantiasa nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Bapa, Engkau berkati kehidupan kami dan Engkau mau dengar serta mengampunkan salah dosa kami. Inilah doa kami dalam Kristus Yesus, kami berdoa hanya kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah ibadah kita pada sore hari ini. Terima kasih, selamat sore.